Ya, kita tundukkan kepala, tapi arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita mau menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan Yesus yang ada di sorga di tempat maha tinggi. Kami masuk dalam pemberitaan dan juga perenungan firman-Mu. Hikmat dan urapan kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir bagi kami. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan lalu bisa didengar oleh setiap telinga kami, bahkan sejauh suara ini bisa terdengar, kami yakin, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan selanjutnya terus bekerja dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bahkan sejauh suara ini terdengar, Engkau kuduskan, sucikan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami juga sudah mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita yang percaya katakan, amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Jikalau pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan kepada kita untuk kita masih bisa hidup di dunia ini. Bahkan pagi ini ada kesempatan untuk kita boleh bersekutu di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Ini yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa beribadah seperti ini karena mereka harus terbaring di rumah sakit. Bahkan ada yang ada di kolong jembatan. Bahkan ada yang berkeliaran di jalan-jalan. Ya, mereka tidak beribadah seperti yang kita lakukan di saat pagi menjelang siang hari ini. Dan kita bersyukur karena kesempatan yang indah, kesempatan yang mulia untuk kita beribadah kepada Tuhan di saat pagi hari ini. Kita boleh mengambilnya dan boleh melakukannya. Terpuji bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Di saat pagi ini kita akan belajar tentang motivasi dan juga tujuan ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan? Ya, kalau kita melihat di dalam Lukas 10, mari kita buka
Ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, jadi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang menjadi tujuan, lalu dalam tujuan itu apa yang menjadi motivasi kita ketika kita beribadah. Ya, di dalam ibadah itu kita sedang mencari Tuhan Yesus di dalam Yesus Kristus. Atau dalam konteks memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya mengambil ayat ini atau pasal ini dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Ada seorang tokoh wanita yang adalah bersaudara, ya, bersaudara. Dan kedua tokoh ini ketika Yesus datang di dalam rumah mereka, ternyata dalam penyambutan atau dalam menerima atau dalam menyongsong Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, ternyata itu sangat berbeda. Biasanya kalau saudara atau keluarga, apalagi saudara atau keluarga yang sangat dekat, yang sedarah atau sekandung, biasanya dalam budaya itu biasanya sama. Tapi dalam konteks ini berbeda. Ketika mereka menerima Yesus yang datang di dalam rumah mereka. Kalau Maria menerima Yesus, itu dia duduk tenang, lalu dia mendengarkan perkataan. Jadi Maria duduk menerima Yesus itu dia tenang. Dia mendengarkan perkataan. Ya, tentunya perkataan firman Tuhan. Dia mendengarkan dengan seksama, dengan tenang. Tetapi Marta ini sangat berbeda jauh. Yang seperti dilakukan oleh Maria,
Ya, Marta ini justru dia meninggalkan Yesus. Dia menerima tapi dia meninggalkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Seperti yang kita baca di hari ini, di mana Marta ini sibuk sekali ya, dengan kegiatan atau pekerjaan yang lain. Tapi dua-dua menerima ya, menerima Yesus ketika Yesus datang di dalam rumah mereka. Maria duduk di kaki Tuhan sambil mendengarkan perkataan-perkataan yang disampaikan. Dan sangat berbeda dengan Marta, menerima tapi dia sibuk dengan kesibukan yang lain. Sehingga sampai Tuhan menyampaikan kepada Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Makanya tadi saya sampaikan apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi tujuan dalam sebuah motivasi itu untuk kita datang beribadah, datang untuk mencari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, datang untuk beribadah. Di dalam ibadah itu kita akan memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya pagi menjelang siang hari ini saya ingin memberikan sebuah contoh mengapa Maria dia duduk. Kenapa Maria dia berbeda dengan Marta? Marta menerima tapi dia sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Tapi Maria dia menerima dengan segenap hati. Apa yang membuat sampai Maria ini bisa duduk ya di kaki Tuhan? Yang pertama adalah Maria dia mencintai Tuhan. Maria sungguh sangat memerlukan Tuhan. Maria sangat mau berhubungan intim dengan Tuhan. Apa yang membuat Maria ini bisa duduk di kaki Tuhan lalu dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan itu? Yang pertama, karena Maria ini telah jatuh cinta dan dia sangat mencintai Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Matius mari kita buka Matius 6
ayatnya yang ke-33. Di situ berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang diambil oleh Maria ini adalah bagian yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya mencari kerajaan, tetapi dia sedang mencari kebenaran. Dan kalau ini telah terjadi, firman Tuhan berkata bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Berbeda dengan Marta. Dia menerima Yesus. Yesus dalam konteks kerajaan. Tetapi dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Momen kesempatan yang dia sudah berjumpa dengan Yesus itu, harusnya dia duduk juga sama seperti Maria. Karena kesempatan itu tidak selalu datang. Kesempatan itu akan juga ada saat dan waktunya. Sehingga di saat kesempatan itu ada, kita harus mempergunakannya itu dengan baik. Karena hidup ini tidak akan bisa diputar. Dia hanya bisa berputar-putar. Dari tua kita akan kembali kepada muda, tidak mungkin. Yang ada hanya dari muda kepada tua sampai meninggal, sampai mati. Dalam konteks ketika kita sudah mati, ya Tuhan sudah memanggil kita. Yang menjadi sebuah persoalan adalah tanggung jawab kita. Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kalau model seperti Marta ini, dia kenal, dia tahu Tuhan dalam konteks kerajaan itu, tapi dia tidak bisa mendengarkan kebenaran itu. Bagaimanapun juga orang bisa hidup dalam sebuah kebenaran kalau dia tidak mendengarkan sebuah kebenaran itu. Duduk tenang artinya menikmati sebuah kebenaran itu dan melakukan sebuah kebenaran itu. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Lalu bagian yang berikut, apa yang membuat Maria ini akan terus duduk di kaki Tuhan dan dia terus mendengarkan firman Tuhan? Bagian yang kedua, karena Maria itu rajin. Maria itu tekun. Maria itu setia. Rajin, tekun, dan setia. Ada konsisten yang dibangun. Ada sebuah kesetiaan yang dibangun. Ada sebuah ketekunan yang dibangun. Sehingga membuat Maria itu tidak bosan.
membuat Maria itu mau tenggelam di dalam hadirat Tuhan, sama seperti ketika Yehezkiel disuruh untuk mengukur bait Allah. Tuhan tanya, kira-kira air itu sudah sampai mana, Yehezkiel? Sudah ada di kaki. Tuhan bilang ukur terus. Lalu ketika terus diukur, sudah ada di mana? Sudah ada di lutut. Ukur terus. Lalu ditanya, sudah di mana? Sudah ada di dada. Terus diukur sampai engkau berenang-renang di dalam air itu, berenang-renang dalam hadirat Tuhan. Tujuan kita untuk kita bisa beribadah, motivasi kita untuk kita beribadah adalah bagaimana kita bisa berenang-renang di dalam hadirat Tuhan itu, menikmati keintiman dengan Tuhan. Nah, ini yang membuat Maria dia terus duduk dengan tenang. Dia mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Kalau hal ini bisa dibangun, adalah rajin, tekun, dan setia, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Tidak sama seperti Yesus berkata kepada Marta, 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 kamu ini terlalu sibuk. Di dalam kesibukanmu ini kamu terlalu khawatir. Jadi ini adalah sebuah realita yang terjadi, sebuah fakta yang terjadi. Marta, dia menerima Yesus, dia menerima kebenaran, dia menerima kerajaan, tetapi dia khawatir, sehingga dia harus sibuk dengan dia punya cara tersendiri. Dia tidak percaya dengan cara Tuhan untuk memelihara dia. Ya, jadi itu ya yang dialami oleh Maria. Lalu apa yang membuat Maria ini terus rajin, tekun, dan setia? Karena dia suka membaca firman Tuhan. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, orang yang suka membaca firman Tuhan itu adalah suka mendengarkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Jadi benar-benar orang yang
suka membaca, itu sama seperti dia mau mendengarkan firman Tuhan. Karena memang dia adalah orang yang rajin. Karena memang dia adalah orang yang tekun. Karena memang dia adalah orang yang setia. Karena memang dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Sehingga dia akan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Sehingga apa saja yang dia lakukan, yang dia buat, itu berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir adalah kesukaannya adalah memuji Tuhan dan berdoa. Kesukaannya adalah memuji Tuhan dan berdoa. Mazmur 103. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan. Dengan segenap batinku, dengan segenap batin kita, dengan segenap jiwa kita. Batin dan jiwa kita. Batin dan jiwa kita di dalam Yeremia itu akan diuji oleh Tuhan. Tuhan akan menyelidiki dan menguji jiwa dan batin kita. Makanya harus dengan segenap hati. Jangan seperti Marta. Dia sudah bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam konteks dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak masuk dalam sebuah kebenaran di dalam Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Malah dia sibuk dengan kesibukan yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Ini sama seperti orang Farisi dan juga orang Saduki. Sebagai seorang imam, tahu kebenaran dan sangat mengetahui kebenaran itu, tetapi tidak melaksanakan, tidak melakukan kebenaran itu. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan melupakan segala kebaikannya. Makanya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, dan berdoa kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah melupakan kasih Tuhan itu yang besar. Ketika dia menebus dosa kita, kelemahan dan kekurangan kita di atas kayu salib. Wah, itu sangat luar biasa. Dan tidak ada satupun yang bisa dapat melakukan sama seperti Yesus lakukan. Itu sangat luar biasa.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik bahwa kalau saya dan saudara mau diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, maka yang pertama adalah mencintai Yesus di dalam Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Kemudian yang bagian yang kedua adalah tetap tekun, rajin dan setia. Kolose 2 ayat 7. Kesetiaan kita itu harus berakar. Jadi dia tidak sekedar dia tumbuh, tapi dia berakar. Ya, seperti Kolose 2 ayat 7. Tidak sekedar kita bangun, tidak sekedar dia bertumbuh, tapi dia berakar. Artinya kuat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian, rajin untuk membaca Alkitab. Karena kisah-kisah hidup yang akan terjadi, ya, dulu sekarang, bahkan yang akan datang, itu ada di dalam Alkitab. Alkitab itu dibagi dalam 2 bagian, Al dengan Kitab. Al itu bicara tentang Tuhan, Kitab itu bicara tentang buku. Artinya bukunya Tuhan, firman Tuhan. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kesukaannya adalah memuji Tuhan dan berdoa. Nah, kalau semua ini kita sudah boleh lakukan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan